Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Mariana, kelas 12 RPL 8. Di sini saya akan menjelaskan proposal aplikasi inventory manajemen barang. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pada sistem pengecekan dan pendataan barang masuk dan keluar, sebelumnya di toko kami yaitu NCT Store dilakukan secara manual oleh supplier. Supplier langsung mengunjungi gudang untuk mengecek dan mendata barang yang masuk maupun barang yang keluar. Banyak sekali barang masuk dan barang yang keluar tidak sesuai dengan data yang supplier berikan, dikarenakan ia harus mendata dan mengecek barang masuk ataupun keluar secara manual yang kurang begitu efektif. Oleh karena itu, kami menemukan ide agar toko kami membuat aplikasi inventory manajemen barang agar dalam pendataan dan pengecekan barang masuk dan keluar menjadi lebih efektif dan mempermudah supplier atau pegawai yang bekerja di toko NCT Store. Toko kami, NCT Store, menjual berbagai macam komputer, laptop, handphone, ataupun smartphone, dan juga pernak-pernik lainnya. 1.2 Batasan masalah. Pengolahan data transaksi data tidak efektif. Data barang tidak permanen, stok barang masuk dan keluar tidak sesuai, barang tidak begitu teratur, pendataan barang yang tidak sesuai menyebabkan kerugian. 1.3 Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang aplikasi inventory manajemen barang tersebut. 2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi inventory manajemen barang di NCT Store, toko NCT Store. 1.4 Tujuan. Tujuan pembuatan aplikasi inventory manajemen barang di toko NCT Store untuk mempermudah dalam manajemen pendataan barang masuk dan barang keluar, dan adanya transaksi barang yang sudah masuk dan keluar didata secara rinci, agar barang yang masuk dan keluar tetap sesuai dengan data yang dibuat dan menghindari kerugian juga. 1.5 Sasaran. Aplikasi ini ditujukan atau disasarkan kepada 1 supplier atau pegawai, 2 admin atau pemilik toko. Bab 2. Pemahaman umum. 2.1 Analisis masalah. Sebuah toko yang menjadi barang dalam jumlah yang banyak memerlukan supplier atau pegawai yang sangat teliti dalam pengecekan barang masuk ataupun barang keluar. Tapi terkadang masih ada juga barang yang masuk dan keluar tidak sesuai dengan data yang dituliskan dalam sebuah kertas manual tidak akan bertahan lama atau tidak permanen, entah hilang ataupun lupa menyimpan di mana. Dengan aplikasi inventory manajemen barang ini mungkin akan mempermudah para supplier dalam pengecekan dan pendataan barang masuk ataupun keluar. 2.2 Solusi membuat aplikasi inventory manajemen barang masuk dan barang keluar agar mempermudah supplier mendata pembelian barang masuk dan keluar, mengetahui barang apa saja yang tersedia dan barang yang kosong atau habis, dan supplier atau pegawai bisa dengan mudah mendisplay data barang yang tersedia, data barang yang keluar atau masuk. Bab 3. Perencanaan dan pelaksanaan. 3.1 Biaya proyek. Perkiraan biaya proyek yang dibutuhkan mungkin untuk aplikasi manajemen inventory barang ini memerlukan biaya yang sedikit, karena aplikasi ini bukan aplikasi online shop, deliver, atau sebagainya yang memerlukan biaya banyak. Karena aplikasi ini hanya untuk mengecek data barang masuk dan barang keluar yang bisa digunakan secara offline ataupun online, dan aplikasi ini hanya digunakan di toko NCT Store saja. 3.2 Jadwal proyek. Salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal, rencana, dan kemajuan proyek dalam hal bekerja sumber daya berupa biaya tenaga kerja, peralatan, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk
penyelesaian proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail. Dimaksud untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek, penjadwalan atau scheduling, pengalokasian waktu yang tersedia. Tim 3.3 Tim pelaksana. Dalam aplikasi ini tidak ada tim pelaksana karena saya admin. Ia mengerjakan semuanya dan para supplier atau pegawai saya yang dapat menggunakan aplikasi yang saya buat. Bab 4 Desain dan perencanaan. 4.1 Pengumpulan data. Data collection atau pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar, checklist, kuesioner, angket terbuka atau tertutup, pedoman, wawancara, kamera foto, dan lainnya. Ada 3 teknik pengumpulan data yang biasa digunakan untuk angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Observasi, teknik pengumpulan data yang tidak hanya menyangkut sikap dari responden, wawancara, dan angket, namun juga dapat digunakan. 1.2 Perancangan aplikasi. 1. Flowchart. 2. IRD Entity Relationship Diagram. 3. Class Diagram. 4. Use Case Diagram. 4.3 Perancangan database. Perancangan database. Proses perancangan database terdiri dari 6 tahap. Tahap 1 pengumpulan data dan analisis. Tahap 2 perancangan database secara konseptual. Tahap 3 pemilihan DBMS. Tahap 4 perancangan database secara logika data model mapping. Tahap 5 perancangan database secara fisik. Tahap 6 implementasi sistem database. Secara khusus yang proses perancangan terdiri dari 2 aktivitas. 4.4 Perancangan user interface. 1 supplier interface. Tahap 4.4 Perancangan user interface. 2 admin interface. Bab 5 Penutupan. 5.1 Pesan dan kesan. Pesan untuk aplikasi manajemen inventory barang yang saya buat ini semoga bisa ditingkatkan lagi dan semoga bisa juga digunakan oleh toko lain juga. Kesan untuk aplikasi ini, aplikasi manajemen inventory barang yang saya buat, aplikasi yang mudah digunakan, simple dan lumayan efektif, bisa digunakan secara online ataupun offline. 5.2 Saran atau kritik. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi dalam pembuatan aplikasi agar toko lain juga dapat menggunakannya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.